快画完了，老师，你是鬼吗？ Wow, akhirnya gue menyelesaikan satu tontonan yang udah lama tersimpan di watchlist gue, yaitu Fruit. Ini adalah mikrodrama series ya dari Taiwan, dan pas gue tonton ternyata tayang gratis di YouTube. Untuk kualitas yang semantap ini dan disuguhkan secara cuma-cuma atau gratis, langsung aja bisa kita bilang itadakimasu. Nah, setelah gue selesai nonton dan memperhatikan judul atau lebih tepatnya subjudul ya, dari setiap episodenya, gue baru ngeh pantas saja mereka itu ngambil judul Fruit ya. Struktur penamaannya itu sebenarnya filosofis banget. Di episode 1 dibukakan dengan subjudul seed atau biji. Lalu episode 2 berubah jadi sprout gitu kan, atau tumbuh. Ditambah lagi si biji ini mendapatkan cahaya di episode 3 yang berjudul light. Dan proses itu terus berlanjut sampai akhirnya di episode 10 kan ditutup dengan judulnya Fruit. Eksekusinya benar-benar layaknya sebuah biji buah lah ya, yang tumbuh sampai akhirnya bisa dipetik. Dari segi produksi, gue harus akuin ini pemilihan konsep judul yang cerdas banget sih. Terus ngomongin soal konsep visualnya, posternya nggak kalah menarik. Dan karena gua nggak begitu memahami tulisan Mandarin atau lebih tepatnya mungkin Taiwan, mohon maaf lah ya, gua nggak tahu sebutan spesifikasinya selain tulisan Mandarin namanya. Tapi gua tertarik banget sama tipografi judul series ini. Entah kenapa, kalau kita perhatikan bentuknya itu kayak mempresentasikan dua orang. Di bagian atas bentuk tulisannya cenderung kaku, tapi di bagian bawahnya itu kan terasa lebih santai dan gemulai gitu. Buat kalian yang paham soal semiotika dari tulisan judul series ini, ya bisa kalian komen di bawah lah ya. Terus kita masuk ke bagian cast. Dua pemeran utamanya memiliki kualitas acting yang top tier menurut gua. Micro acting dari Rong Hwa benar-benar halus dan dapet banget feel-nya. Ditambah lagi kualitas acting emosional dari Ko Sho juga luar biasa. Karakternya kerasa banget sebagai gadis sucinya, polos dan tipe karakter yang seolah menerangi dunia banget dengan senyumannya ya. Dan bukan cuma pemeran utama, support role dari series ini juga lumayan oke. Gue cukup seneng sih ada sebuah film mikrodrama yang memikirkan keberadaan ekstras atau pemain figuran secara serius. Apalagi kan ceritanya berlatar di sekolahan ya. Ya tandanya harus ada murid-murid gitu kan. Di sini mereka masukkan detail itu dengan pas, bahkan ada interaksi dengan guru-guru lainnya juga di dalam cerita. Itu poin plus banget buat ngebangun dunianya yang kecil ini. Nah, acting yang seoke ini sebenarnya dibalut dengan konsep penceritaan yang menarik untuk story-nya. Gue suka karena mereka memakai konsep dua point of view ya. Kita tidak hanya melihat dari sudut pandang si murid aja, tapi pada pertengahan season kan kita diajak melihat semuanya dari sudut pandang ibu gurunya. Tapi tapinya nih, ya namanya juga karya lah ya. Gue tetap memasukkan ada minusnya di series ini. Sayangnya ceritanya dibuat serba tiba-tiba. Karakter developmentnya memang agak nanggung, terutama untuk karakter Kwoshu ya. Kita kurang dikasih tahu latar belakangnya, dia itu siapa, kenapa dia begitu, dan datang dari mana pun kita nggak tahu. Karena series ini berisi banyak adegan air mata, sayang aja gitu kalau gue sebagai penonton gagal membangun rasa empati ke mereka berdua.
Kedalaman hubungan antara penonton dan kedua karakter ini rasanya kayak masih kurang nempel. Padahal elemen utama dalam penceritaan kan gimana caranya kita ini sebagai penonton bisa berempati dan mendukung karakter utama gitu untuk mencapai goalnya. Dan setelah gue analis sampai tamat, masalah utamanya memang sebenarnya ada di durasi sih. Ide cerita seindah ini seharusnya dibuat dalam bentuk series berdurasi panjang atau long form ya. Tapi di sini ya mereka terpaksa memadatkan keseluruhan episode plus bonus scene yang menjadi kalau dijumlahin itu kurang lebih cuma 1 jaman. Padahal kalau melihat timeline ceritanya ya, bukan durasinya ya, timeline ceritanya, gua rasa konflik ini tuh berjalan sekitar 1 semester, kiranya 6 bulan mungkin, atau bahkan 1 tahun. Jadi kerasa banget tiba-tibanya, kerasa banget buru-burunya gitu. Dan untungnya kekurangan di bagian naskah tadi itu berhasil ditutupi atau seenggaknya terselamatkan lah ya oleh aspek teknis yang luar biasa banget. Sinematografinya, gambarnya, kamera movementnya, bahkan penataan lightingnya di sini cakep banget. Kualitasnya benar-benar niat, jauh di atas standar rumah produksi yang biasanya ya fokus buat diupload di YouTube doang gitu. Terus untuk penata artistiknya juga pemilihan properti, wardrobe, oke banget. Nanti ada satu hal detail yang menarik perhatian gue, tapi ya seperti biasa bakal gue bahas di segmen terakhir ya. Terus untuk efek hujannya juga oke, walaupun visualnya agak kelihatan terang banget ya buat suasana hujan. Lanjut, ini juga buat penata suaranya cukup interesting. Gua suka banget pemilihan BGM, apalagi musik OST-nya. Bahkan beberapa sound effect yang mereka buat juga klop banget sama visualnya. Dan walau ada beberapa dialog yang jelas banget itu kelihatan menggunakan sistem EDR atau rekaman audio ulang lah, atau dubbing lah ya bahasanya ya. Nah, semua suaranya itu nggak kerasa fake atau kaku. Terus ini juga bisa menunjukkan sih kalau kualitas dari kedua cast ini di series ini memang bagus banget, karena ya mereka bisa menyesuaikan emosi waktu syuting atau adegan aslinya sama waktu proses dubbingnya gitu. Itu keren sih. Kalau untuk editingnya sendiri jujur biasa aja sih. Nggak ada yang spesial banget ya, wajar karena ini kan genrenya drama ya, bukan science fiction gitu ya. Palingan ya ada efek editing yang menonjol di bagian pas Kuosu lagi bermimpi sih, dimana kan kayak mereka ngasih sedikit efek dreamy di satu scene itu. Terus kesimpulannya gimana kalau lagi nyari series pendek buat ditonton di sela-sela waktu luang? Series ini sangat layak buat langsung kalian tonton. Nanti linknya gue taruh di bawah kolom deskripsi lah ya. Untuk sistem planetnya gue masukkan series ini ke dalam planet Agua. Sebenarnya ya, dari segi kualitas teknis dan acting mereka ini, series ini sebenarnya punya potensi besar banget buat masuk planet es. Cuman ya itu tadi, minusnya agak mengganjal di bagian eksekusi ceritanya sih. Ini tuh kalau gue lihat tipikal cerita panjang yang dipotong-potong paksa karena keterbatasan sebuah durasi. Dan tentu saja gue yakin mereka mengalami masalah budget ya. Kalau budget mereka miliaran, mungkin pasti bisa dibuat versi durasi lebih panjang sih. Oke, jadi silahkan tonton aja dulu, karena setelah ini gue mau menceritakan beberapa detail kecil yang menarik perhatian gue. Dan sudah pasti bagian ini mengandung spoiler, jadi spoiler warning dulu buat kalian yang belum tonton. Atau kalian sudah nonton? Oke, mari lanjut dengar cerita gue. Pertama, yang menarik perhatian gue adalah soal outfitnya atau wardrobe-nya si Kuosu.
Ada 3 kemungkinan yang muncul di kepala gua sebagai pembuat film mengenai pemakaian outer tambahan pada baju atau seragamnya Kwoshu. Sadar nggak? Di sekolah yang isinya cewek semua ini, kayaknya emang sekolah khusus cewek sih. Siswi lainnya itu sepanjang seri sama sekali nggak ada yang pakai outer tambahan. Kemungkinan pertama adalah ini trik psikologis dari karakter Kwoshu untuk menarik perhatian ibu gurunya. Karena dari awal dia itu pakai seragam polosan. Lalu dia itu sengaja pakai outer biar kelihatan beda sendiri dan memancing perhatian si guru. Tahu sendiri kan? Kalau lagi jatuh cinta, bawaannya pengen dapat notis terus gitu kan. Lanjut ke kemungkinan kedua. Ini bukan maunya si karakternya, tapi konsep dari director atau art directornya. Tujuannya ya agar fokus pandangan penonton itu langsung terkunci ke karakter utama. Jadi fokusnya nggak terbagi ke beberapa ekstra siswi lainnya. Lalu kemungkinan ketiga, versi paling simple ya. Jangan-jangan pembuat filmnya mau bedain baju Kwoshu aja sih, cuman buat nandain ya mereka lagi ganti hari gitu. Tapi ya nggak ada yang tahu pasti, itu hanya kemungkinan aja. Lanjut ke detail menarik berikutnya, yaitu di bagian sound. Ada satu momen di mana suaranya agak berdengung atau mendadak hilang fokus saat Ronghua memegang tangan Kwoshu. Ini detail audio yang narik perhatian gua banget. Ini benar-benar menggambarkan betapa salting dan deg-degannya si Kwoshu saat itu. Lalu detail yang satu ini gue yakin adalah arahan langsung dari direkturnya atau mungkin penulis ceritanya. Saat Kwoshu terbangun dari tidur setelah mimpiin Ronghua ya, dia kan kelihatan salting banget tuh. Saking gugupnya dia sampai gak sadar kalau buku yang lagi dia pegang itu posisinya terbalik. 那个呼吸也太真实了吧 ！Oh my god！ Ini gestur kecil kayak gini nih yang keren banget sih untuk menambah kedalaman suatu sebuah scene atau pesan di dalamnya ya. Nah, saat Kwoshu terluka, awalnya gue sempat berprasangka buruk sih sama logika film ini. Di episode awal gue bingung, kok tiba-tiba si ibu guru udah bawa kotak P3 aja gitu. Dari mana dia tahu kalau Kwoshu terluka gitu kan. Pas ceritanya pindah ke point of view ibu guru di episode 7 kalau nggak salah, ternyata diperlihatkan kalau dari awal Ronghua itu emang udah tahu dan diam-diam dia itu sedia kotak P3K buat nolongin si Kwoshu. Kebingungan gua di awal langsung berubah jadi kekaguman sih. Itu payoff-nya rapih banget. Lanjut ke detail menarik terakhir, ada di aspek properti. Saat Kwoshu menemukan buku gambar milik si Ronghua ya, kita bisa melihat kan kalau gambar tersebut itu sempat kejatuhan air mata si Ronghua. Lalu pas si Kwoshu melihatnya, kertasnya kan kelihatan agak rusak dan bergelombang, benar-benar persis efek kertas yang habis terkena tetesan air. Itu eksekusi Miss Ansen yang luar biasa sih, dan detail yang luar biasa untuk ukuran micro series di YouTube ya. Wow, ini tuh keren banget sih. Tapi balik lagi seperti yang gue bilang di awal, tetap ada plot hole yang mengganggu gue. Karena ceritanya banyak serba tiba-tiba, developmentnya juga jadi agak kurang logis, apalagi di episode 10 ya. Kita bisa lihat kan tiba-tiba gurunya ada di sekolah lagi, terus tiba-tiba Kwoshu balik lagi ke sekolah, dan ajaibnya itu buku catatan gambar kok nggak hilang dan bisa ada di tangan Ronghua lagi gitu. Jadi ada sedikit pertanyaan di kepala gua, seberapa lama sebenarnya Ronghua ngambil cuti? Beneran cuman seminggu kah atau selamanya? Karena kan kita bisa lihat kontrak dia udah habis gitu. Terus kenapa buku yang ditinggal di gudang bisa dipegang kembali sama dia gitu?
kenapa nggak hilang atau dibuang orang gitu. Tapi ya kita nggak bisa menyalahkan juga lah ya, dengan durasi yang seumprit ini mana sempet mereka memberikan semua penjelasan sejelas itu. Terus di bagian yang sama ini menarik, kalau kalian perhatikan di awal kita bisa melihat ruang kelasnya si Ronghua. Dan apa yang dipelajarin sama murid-muridnya Ronghua itu serba flat, ya kan? Bahkan gambar-gambarnya pun hanya black and white, hanya arsiran sebuah pensil aja di sebuah kanvas yang putih gitu kan. Tapi setelah 5 tahun kemudian kita bisa lihat perubahan psikologisnya si Ronghua, dimana dia udah mulai gambar buah yang berwarna-warna. Pokoknya full color lah ruangannya, jadi lebih terasa, lebih hidup. Ini menunjukkan juga bahwa secara tidak langsung kedua orang ini membiarkan perasaannya sama-sama tumbuh gitu kan, supaya nggak bimbang lagi mereka akhirnya berpisah gitu. Tapi di 5 tahun kemudian ternyata pertumbuhan mereka itu benar-benar sama saling mencintai. Jadi itu psikologis yang menarik sih untuk properti, dan art directornya keren sih. Oke deh, jadi itu aja sekelumit cerita gua yang panjang ini sehabis nonton series Fruit. Intinya secara elemen film ini digarap dengan luar biasa bagus, cuman ya itu aja sih ceritanya. Aduh, sayang banget. Semoga kedepannya RSIP Lab ini bisa dapat kucuran dana yang lebih besar gitu. Jadi mereka bisa bikin cerita yang utuh dengan durasi yang mungkin mereka bisa bikin secara lebih leluasa. Nah, sebagai penutup, karena Fruit ini adalah series YouTube, seperti biasa gua juga bakal share kalian beberapa rekomendasi mini series berkualitas yang bisa kalian tonton gratis di YouTube. Dari Korea kalian bisa cek judulnya On and Off, ini nyampe season 3. Dari Thailand coba kalian bisa intip juga series Losing Control, ini ada 2 season. Dan terakhir film pendek Jepang yang baru aja gue tonton kemarin. Buat yang penasaran langsung aja cek video terbarunya ya di channel gue ya. Oke deh, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita gue sampai detik ini. Sampai jumpa di review dan cerita selanjutnya, and bye bye.